Ya, baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas pengujian dan implementasi pada sistem manajemen inventaris. Untuk pengujian dan maintenance pada fase ini penting karena mengubah perencanaan setiap perusahaan menjadi sistem yang fungsional, yang melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama adalah pengkodean. Pengembang menulis kode menggunakan bahasa pemrograman yang dipilih. Langkah ini melibatkan pembuatan logika sistem, mengimplementasikan interaksi basis data, dan memastikan fungsionalitas inti dikembangkan dengan benar. Yang kedua, desain dan implementasi basis data. Pengembang akan mendesain dan mengimplementasikan skema basis data, mendefinisikan tabel, relasi, dan indeks. Mereka akan mengisi basis data dengan data awal atau data tiruan untuk memfasilitasi pengujian dan validasi. Yang ketiga, pengembangan UI menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Para pengembang akan membangun antarmuka pengguna, memastikan antarmuka tersebut intuitif dan selaras dengan persyaratan untuk input, pengambilan, dan analisis data. 4. Pengujian. Pengujian komprehensif dilakukan termasuk pengujian integrasi, unit, dan sistem. Untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kesalahan atau gangguan, hal ini memastikan sistem berfungsi sebagaimana mestinya dan memenuhi semua persyaratan yang diuraikan. 5. Pengembangan API. Jika sistem manajemen inventaris Anda perlu diintegrasikan dengan sistem lain, pengembang akan membuat dan mengimplementasikan API yang diperlukan untuk memungkinkan pertukaran data dan fungsionalitas yang lancar. Gambar 2 skenario uji coba. Yang pertama adalah white box testing. Di sini kita lihat gambar ada requirement, kemudian sistem dan software design, kemudian implementation, kemudian integration, kemudian operation. Kenapa model ini dibuat? Karena model waterfall merupakan model pengembangan perangkat lunak sederhana, sistematis, dan sequential yang terdiri dalam 5 tahap, yaitu requirement, definition, system, dan software design, implementation dan unit testing, integration dan system testing, dan operation dan maintenance. Kemudian kita lakukan pengujian pada black box testing. Di sini kita lihat dapat prosedur data masukan keluaran yang diharapkan, kemudian hasil ataupun output. Kenapa metode yang diperlukan mengumpulkan data adalah mengumpulkan memakai instrumen alat, yaitu berupa dokumen user acceptance test yang ialah bagian berasal black box testing. Uji fungsionalitas. Yang pertama adalah ada beberapa tahapan pada gambar di atas. Kita lihat yang memulai merancang skenario pengujian, membuat test case, kemudian menguji test case, kemudian hasil pengujian, kemudian selesai. Tahap perancangan skenario merancang perintah pada menu yang akan dilakukan pengujian. Kedua, tahap membuat test case, yaitu mencatat pada kolom-kolom yang akan diuji pada menu penginputan. Kemudian yang ketiga adalah tahap pengujian test case, melakukan pengujian dengan melakukan perintah pada skenario pengujian. Yang keempat, tahap hasil pengujian, menuliskan seluruh alur pengujian dalam bentuk laporan beserta metode yang digunakan. Kemudian kita lanjut kepada uji kinerja. Yang pertama, pemeriksaan validasi bertujuan untuk mengecek keakuratan data yang terdapat dalam sistem yang dibangun. Setelah sistem dan aplikasi berhasil dalam proses uji coba, maka aplikasi dapat digunakan. Kedua, tahap pemeliharaan atau maintenance, yaitu tahap dimulainya proses pengoperasian sistem dan jika diperlukan melakukan perbaikan-perbaikan kecil. Kemudian kita memastikan sistem manajemen inventaris berjalan dengan baik. Yang pertama adalah pemeliharaan rutin, yang kedua pemantauan kinerja, yang ketiga rencana darurat, yang keempat keamanan sistem, yang terakhir adalah dokumentasi. Perbaiki dan meningkatkan sistem. Yang pertama adalah survei, yang kedua adalah wawancara daripada user pengguna aktif, yang ketiga observasi, yang keempat kotak saran, masukan untuk daripada kekurangan daripada sistem yang ada, kemudian forum diskusi, yang terakhir adalah analisis data. Mungkin untuk daripada presentasi kita yang testing dan implementasi sistem,
daripada sistem inventaris. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.